Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Jati. Saya ingin memaparkan rencana proposal disertasi saya untuk pendaftaran program doktor Universitas Gadjah Mada yang berjudul Analisis Kepemilikan Properti Residensial di Indonesia, Pendekatan Perspektif Makro dan Mikro. Dalam perekonomian, properti residensial seperti perumahan dan rumah susun berperan sebagai barang konsumsi dan investasi bagi rumah tangga, input produksi, dan sektor produksi pula. Bagi rumah tangga, konsumsi dan investasi untuk properti residensial memegang peran penting dalam kehidupan dan tidak memiliki substitusi sempurna yang dapat menggantikan properti residensial. Pada tahun 2023, angka backlog perumahan Indonesia berada di angka 12,7 juta unit. Hal ini menjelaskan bahwa ketersediaan rumah masih susah dijangkau untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, 68,6% penduduk di Indonesia memiliki usia produktif, yang mana Indonesia berada di kondisi bonus demografi. Dalam 20-30 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki ledakan penduduk non-produktif, di mana sebagian besar waktu penduduk non-produktif dihabiskan di rumah. Ini akan menjadi problema yang besar di masa yang akan datang. Kemudian pada tahun 2035, setidaknya ada 66,6% penduduk tinggal di kota-kota besar. Permasalahan konsentrasi penduduk yang hanya menempati perkotaan ini akan memperkeruh permasalahan ketersediaan properti residensial. Selain itu, apabila kita lihat dalam kondisi saat ini, kenaikan upah tidak sebanding dengan kenaikan harga rumah, di mana kenaikan upah berkisar di antara 6, 7, dan 8%. Kemudian untuk kenaikan harga properti bisa mencapai angka 10, 20, bahkan sampai 30% per tahunnya. Itu menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara permintaan dan daya beli masyarakat terhadap kondisi harga pasar. Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut yang mendasari saya melakukan penelitian ini, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu ada pada fenomena pertumbuhan penduduk dan backlog perumahan yang tinggi. Dua hal tersebut terjadi karena peningkatan daya beli masyarakat yang lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan harga properti residensial, khususnya untuk wilayah perkotaan. Selain itu, sebagian besar penelitian yang pernah dilakukan belum mempertimbangkan lokasi atau kondisi geografi sebagai salah satu faktor penyebab tingginya harga. Penelitian yang pernah dilakukan menggunakan lingkup lokasi yang lebih kecil. Karena keterbatasan tersebut, sehingga saya menginisiasi untuk melakukan penelitian yang mampu menggunakan data mikro dengan jumlah yang lebih besar. Berikut pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh BI rate, permintaan kredit pemilikan rumah, produk domestik regional bruto, inflasi, indeks harga perdagangan besar konstruksi, dan upah tenaga kerja dengan efek spasial terhadap indeks harga properti residensial di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan keluarga, usia, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pendidikan, pendapatan istri, pendapatan lainnya, dan hutang terhadap status kepemilikan rumah di masyarakat Indonesia. Tinjauan pustaka. Pemikiran ekonomi muncul dari para filsuf Yunani kuno. Menurut Plato, kehidupan ekonomi adalah lingkup kegiatan yang terintegrasi secara komunal yang dimotivasi terutama oleh pertimbangan humanis tertentu, dan yang terpenting diantaranya adalah untuk kebaikan komunitas tersebut. Dari pemikiran ini kemudian muncul pemikiran bahwa ekonomi adalah pengelolaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Keterbatasan inilah yang memunculkan prinsip-prinsip ekonomi untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Prinsip yang kita kenal dalam memanifestasikan permasalahan kelangkaan adalah permintaan dan penawaran. Seorang filsuf John Locke, atau yang dikenal sebagai Father of Liberalism, pertama kali memperkenalkan prinsip permintaan dan penawaran dalam tulisannya, yaitu Some Consideration of the Consequence of the Lowering of Interest and the Raising of the Value of Money. Pada tahun 1691, permasalahan yang dibahas diantaranya mengenai peran pemerintah dalam menjaga stabilitas industri kredit. Menurut Locke, harga apapun akan naik ataupun turun berdasarkan proporsi jumlah pembeli dan penjual yang ada. Prinsip yang dituliskan oleh Locke belum secara terbuka menuliskan istilah permintaan dan penawaran, namun dapat menjadi dasar pemahaman. Prinsip permintaan dan penawaran kemudian dituliskan dalam bentuk cetak oleh Sir James Stuart pada bukunya yang berjudul Inquiry into the Principle of Political Economy pada tahun 1767. Stuart mencatat bahwa ketika tingkat pasokan lebih tinggi daripada permintaan, harga turun secara signifikan sehingga menurunkan laba yang diperoleh pedagang. Ketika pedagang menghasilkan lebih sedikit uang, mereka tidak mampu membayar pekerja sehingga mengakibatkan tingginya pengangguran.
9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1776, Adam Smith atau yang dikenal sebagai Father of Economics membahas topik permintaan dan penawaran dalam karangan epiknya yang berjudul The Wealth of Nation. Smith menjelaskan konsep penawaran dan permintaan sebagai invisible hand yang secara alamiah memandu perekonomian. Menurut Smith, tangan tak terlihat adalah mekanisme penetapan harga dan distribusi otomatis dalam perekonomian. Smith menggambarkan sebuah masyarakat di mana tukang roti dan tukang daging menyediakan produk yang dibutuhkan untuk diinginkan individu, menyediakan pasokan yang memenuhi permintaan dan mengembangkan perekonomian yang menguntungkan untuk semua orang. Setelah publikasi Smith tahun 1776, bidang ekonomi berkembang pesat dan hukum penawaran permintaan disempurnakan pada tahun 1890. Prinsip ekonomi Alfred Marshall mengembangkan kurva penawaran dan permintaan yang masih digunakan untuk menunjukkan titik di mana pasar berada dalam keseimbangan. Salah satu sumbangan Marshall yang paling penting bagi ekonomi mikro adalah penerapan konsep elastisitas harga permintaan yang meneliti bagaimana perubahan harga mempengaruhi sebuah permintaan. Ketika kita bicara mengenai properti residensial, kita akan berbicara mengenai kepemilikan. Kesadaran politik yang modern, properti pribadi itu mewakili sebuah kondisi yang memungkinkan untuk sebuah keadilan terjadi. Asal mula keadilan menjelaskan dari mana asal mula hak milik. Tidak seorang pun dapat meragukan bahwa konvensi untuk perbedaan hak milik dan stabilitas kepemilikan adalah yang paling penting dari semua keadaan untuk membangun masyarakat manusia. Dan bahwa setelah kesepakatan untuk menetapkan dan mematuhi aturan ini, hanya sedikit atau tidak ada yang tersisa untuk menciptakan harmoni dan keselarasan yang sempurna. Pemberian hak istimewa ekonomi atas kepemilikan dan keyakinan pribadi di negara kapitalis sekuler memunculkan praktik kolonial brutal perampasan tanah tanpa hukuman yang didasarkan pada alasan bermasalah bahwa orang-orang yang ditaklukkan tidak berpenghuni pada saat itu, yaitu tanpa kehadiran manusia. Berdasarkan permasalahan pada bagian sebelumnya, maka disusunlah metode penelitian dengan maksud untuk dapat memberikan usulan pemecahan masalah yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, kita mulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan data berupa angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jenis data berdasarkan sumbernya dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan ukuran data dalam penelitian ini menggunakan data makro dan data mikro. Data makro dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Sedangkan data mikro diperoleh dari Indonesian Family Life Survey, atau lebih tepatnya IFLS 5. Populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan dua populasi. Yang pertama untuk data makro menggunakan data panel dan cross-section 18 kota di Indonesia dan data time series 5 tahun, yaitu tahun 2018 sampai 2023, dengan total observasi sebanyak 90 observasi. Kemudian data mikro yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey 5 meliputi populasi yaitu 15.900 rumah tangga. Dan untuk sampel akan dipersempit pada responden kepala keluarga saja yang menempati 18 kota besar di Indonesia. Keputusan pengambilan sampel ini sesuaikan dengan ketersediaan data makro yang tersedia dan juga melihat relevansi dengan masalah properti residensial yang terpusat di kota-kota saja. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua model persamaan global regresi, yaitu persamaan untuk data makro dan persamaan untuk data mikro. Jenis variabel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen penelitian untuk data makro yaitu indeks harga properti residensial atau IHPR, dan data untuk mikro yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Variabel independen dalam data makro dalam penelitian ini yaitu adalah BI rate, permintaan kredit, pemilikan rumah, produk domestik regional bruto, inflasi, indeks harga perdagangan besar konsumsi, dan upah tenaga kerja. Kemudian untuk data mikro menggunakan variabel independen pendapatan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan keluarga, usia, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pendidikan, pendapatan istri, pendapatan lainnya, dan juga utang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah spatial autoregressive moving average dengan persamaan model regresi sebagai berikut. Indeks harga properti residensial sama dengan beta 0 plus beta 1 BRI atau BI rate plus beta 2 KPRI plus beta 3 inflasi plus beta 4 IHBBK plus beta 5 UMK. Dalam melakukan spatial autoregressive moving average, kita akan mendeteksi efek spasial, yaitu spatial Bayesian dan spatial heterogeneity pada data. Dalam penelitian ini digunakan metode pengujian, yaitu menggunakan metode Morancy dan Lagrange multiplier. Untuk pengujian adanya spatial heterogeneity menggunakan metode Roots-Pagan test. Regresi spasial
Regresi spasial merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan prediktor dengan mempertimbangkan keterkaitan antar lokasi atau spasial. Untuk itu perlu adanya sebuah matriks pembobot spasial. Matriks pembobot spasial diketahui berdasarkan jarak dan persinggungan contiguity antara satu region ke region lainnya. Pembobot yang dipakai dengan menggunakan persinggungan sisi sudut atau Quine continuity adalah lokasi yang beririsan juga, yaitu common side atau titik sudutnya, common vertex. Kemudian dengan lokasi yang menjadi perhatian diberi pembobotan satu dan akan dibuat sebuah matriks pembobot. Prosedur pengolahan data. Penelitian ini akan menggunakan software Geoda untuk membantu pengolahan data. Adapun tahapan pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama, memodelkan variabel dengan regresi linear. Pada tahap ini dilakukan pemodelan indeks harga properti residensial dengan regresi linear. Kemudian, melakukan uji bersama dan parsial terhadap parameter model. Prosedur kedua, menguji efek spasial. Pada tahap ini dilakukan pengujian adanya efek spasial, yaitu untuk heterogenitas spasial digunakan uji bersepakan tes, sedangkan untuk dependensi spasial menggunakan metode Morancy dan Lagrange multiplier test. Kemudian tahap berikutnya memodelkan variabel dengan regresi spasial. Pada tahap ini dilakukan pemodelan indeks harga properti residensial menggunakan regresi spasial. Namun sebelum dilakukan pemodelan terlebih dahulu digunakan penetapan matriks pembobot spasial. Tahap berikutnya yaitu memastikan parameter regresi. Pada tahap ini dilakukan estimasi parameter regresi menggunakan maximum likelihood estimation, menetapkan model terbaik. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap parameter-parameter pada sebuah model regresi sehingga dapat dilakukan pemilihan model terbaik. Dari beberapa model yang terbentuk dihitung dari nilai koefisien determinasi atau R-square dengan juga AIC atau Archaic Information Criterion. Dan model yang dipilih akan model dengan nilai R-square terbesar dan I terkecil. Kemudian berikutnya adalah pengujian asumsi. Pengujian asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normalitas data, asumsi homogeneisitas, dan juga asumsi multikolinearitas. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah dilakukan. Kemudian alat analisis yang kedua yaitu adalah regresi logistik multinominal. Regresi logistik multinominal merupakan satu metode analisis yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon yang bersifat polikotomus atau multinominal dengan variabel respon Y yang terdiri dari dua kategori atau lebih. Hosmer dan Lemeshoff menjelaskan bahwa model yang digunakan pada regresi logistik multinominal adalah sebagai berikut, di mana probabilitas respon dependent variable adalah tujuan utama dari pemecahan masalah ini. Kemudian prosedur pengolahan data untuk alat analisis ini, penelitian ini akan menggunakan software Stata 17 untuk membantu pengolahan data. Adapun tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengestimasi parameter regresi. Estimasi parameter regresi logistik multinominal menggunakan metode maximum likelihood estimation. Kemudian berikutnya pengujian secara serentak. Pengujian secara serentak digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor dalam satu model secara bersama-sama. Berikut hipotesis yang digunakan dalam melakukan pengujian secara serentak. Statistik uji G mengikuti distribusi G-square, sehingga untuk memperoleh keputusan dilakukan perbandingan dengan X kuadrat alpha V. Kriteria penolakan atau tolak anual jika nilai G lebih besar dari nilai X kuadrat alpha V, di mana derajat bebas V banyaknya jumlah variabel prediktor, mewakilkan banyaknya jumlah variabel prediktor. Kemudian pengujian secara parsial. Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel respon. Maka dalam hal ini menggunakan statistik uji W atau disebut sebagai statistik uji Wald. Mengikuti distribusi G-square sehingga H0 ditolak apabila ketika W-square itu lebih besar daripada X kuadrat alpha V. Atau P-value lebih kecil dari alpha, di mana V adalah jumlah atau banyaknya variabel. Kemudian tahap berikutnya adalah kesesuaian model. Statistik uji yang digunakan untuk menguji kesesuaian model regresi logistik yaitu menggunakan uji Gardner Fit. Kemudian dilakukan pengukuran akurasi klasifikasi. Akurasi klasifikasi pada data imbalance dapat dihitung menggunakan geometric mean atau G-mean dan area under ROC curve atau AOC. G-mean untuk kasus pengelompokan dengan jumlah kategori lebih dari 2 dengan menggunakan rumus expanding G-mean. Kemudian tahap berikutnya yaitu odds ratio. Interpretasi dalam regresi logistik menggunakan nilai odds ratio yang menunjukkan perbandingan berapa kali lipat kenaikan atau penurunan angka kejadian Y, I terhadap Y0,
sebagai kategori pembanding jika nilai variabel prediktor X berubah sebesar nilai-nilai tertentu. Berikut pemaparan rencana proposal disertasi saya untuk pendaftaran program doktoral UGM. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.